Tapi kalau tentang kepiting tadi memang Majelis Ulama Indonesia secara khusus sudah mengatakan dalam fatwanya bahwa kepiting binatang yang halal untuk dikonsumsi. Iya, Nah, karena untuk cumi-cumi dia juga insya Allah halal untuk dikonsumsi, hanya saja pemilihannya antara dia menajiskan tinta tintanya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan berbincang terkait masalah status dua binatang laut yang ini menjadi viral ya beberapa saat yang lalu, yaitu tentang kepiting dan cumi-cumi. Maka nanti pertanyaannya, apakah cumi-cumi itu halal dan apakah kepiting itu halal? Nah kan saya kayaknya pernah dengar deh itu hadis yang bunyinya semua binatang laut itu halal. Ya benar gini, memang ada ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam Bulughul Maram, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya oleh sahabat tentang status laut, baik airnya maupun binatang yang berada di dalam air laut itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al bahru huwa tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu, bahwa air laut itu atau lautan itu airnya itu sifatnya suci dan mensucikan, at-tahur, bisa untuk sebagai media untuk bersuci. Yang kedua, al hillu maitatuhu, bahwa bangkai binatang yang ada di dalam laut itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Berarti semuanya halal. Ya, secara umum bisa kita sebut bahwa binatang laut, baik itu yang kita dapatkan dalam keadaan hidup kemudian kita sembelih mungkin, atau yang bangkainya sekalipun kita nemunya tahu-tahu udah mati, seperti ikan yang kita dapatkan di pasar mamanya, itu kan jelas bangkai dia. Tapi kata Nabi, al-hillu maitatuhu, bahwa bangkainya termasuk makanan yang halal untuk dikonsumsi. Nah tapi kan kepiting itu ya kan nggak mesti di laut aja, kadang di pas muncul di permukaan pantai itu kan lari-lari, itu kepiting. Oh, berarti gini permasalahannya. Kepiting itu ada yang memang yang mengatakan bahwa dia haram karena dia hidup di dua alam gitu. Ya gini, sekarang ini memang perbincangan terkait apakah kepiting itu binatang yang hidup di dua alam atau dia satu alam. Secara fakta memang gini bahwa kepiting itu memang hidupnya di lautan. Iya. Tapi sesekali dia Naik. muncul di permukaan, bahkan di pasir atau di batu-batu. Iya. Untuk beberapa saat. Maka disitulah muncul pendapat sebagian ulama yang menyebut bahwa binatang kepiting itu termasuk hewan yang haram untuk dikonsumsi karena dia hidup di dalam dua alam. Atau dalam kata lain, kepiting ini adalah binatang amfibi. Atau dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-hayawan al-barmai gitu. Itu dua suku kata al-bir wal ma'. Jadi binatang dua alam itu maksudnya binatang al-barmai itu, air dan darat dan lautan gitu, darat dan airan gitu. Nah, disitulah muncul perbedaan pendapat ulama. Kalau ini dianggap sebagai dua alam, ya memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bahwa larangan untuk mengkonsumsi hewan yang hidup pada dua alam. Yang kedua, ini pendapat ulama juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kepiting itu bukan dua alam. Kok bisa? Termasuk nanti yang ini menjadi pendapat yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa kepiting itu memang sesekali dia naik di atas permukaan atau bahkan main di pasir beberapa saat, tapi dia tidak bisa disebut sebagai hewan dua alam. Apa argumentasinya? Nah, ini termasuk yang disampaikan oleh pakar kelautan dan perikanan dari IPB yang bernama Dr. Sulistiono itu. Beliau mengatakan bahwa kepiting itu dia hidup hanya dengan pernafasan melalui alat yang disebut dengan insang. Insang itu sama sebagaimana yang ada di ikan. Jadi tidak punya sistem pernapasan yang lain kecuali melalui insang. Lah kalau dia naik ke daratan gimana? Aslinya dia tidak bisa naik ke daratan kalau insangnya itu tidak bertemu dengan air gitu. Nah, dengan argumen itulah MUI ikut mengambil kesimpulan bahwa kepiting itu bukan hidup di dua alam. Memang dia bisa naik ke daratan, tapi insangnya tetap harus dalam keadaan basah atau dalam keadaan bertemu dengan air. Artinya insangnya kepiting itu sebenarnya tidak bisa jauh-jauh dari air.
Makanya Artinya- nggak jauh-jauh ya dia cuman betul. Makanya ketika dia naik dipastikan insangnya kepiting itu masih dalam keadaan basah sehingga dia naik. Makanya kalau dia dijauhkan dari air untuk beberapa lama, ya mati dia. Iya. Nggak bisa bertahan. Lah disitulah menjadi bukti bahwa kepiting itu sebenarnya hewan satu alam, bukan dua alam atau amfibi. Nah dari situlah muncul kesimpulan, termasuk yang tadi kita sampaikan ya Mi ya, Wabi sampaikan tentang hukum kehalalan kepiting. Ya kalau kita ngambil kesimpulan penelitian dari Dr. Sulistiono tadi itu bahwa kepiting itu hanya di satu alam, maka kita pastikan bahwa kepiting itu halal untuk dikonsumsi. Iyalah enak kok. Apalagi kita yang hidup di Kalianda, daerah pantai itu. Nah, kalau tadi kepiting ya, berarti kan ya yang pertama emang ada yang bilang haram karena fatwa ulama bahwa dia hidup di dua alam, tapi ada penelitian terbaru ternyata dia hidup dalam satu alam dan bernafas dengan insan. Nah, kalau cumi nih, saya pernah dengar katanya ada yang bilang cumi itu haram. Gini, cumi itu termasuk binatang laut ya. Iya, dia nggak pernah ke darat. Nggak pernah ke darat sebagaimana kepiting berarti ya. Maka kalau dia benar-benar binatang laut, dia hidupnya memang hanya bisa di air, di laut. Berarti kita pastikan bahwa cumi-cumi itu binatang laut yang halal untuk dikonsumsi. Kembali kepada hadis Nabi tadi gimana bunyinya? Al-hillu maitatuhu. Bahwa bangkai binatang laut itu halal untuk dikonsumsi. Terus yang haram mananya? Nah, yang menjadi titik pembahasan sebagian ulama perdebatannya itu bukan di daging cumi-cuminya, tapi kepada tinta dari cumi-cumi. Gitu. Jadi yang dipermasalahkan tuh bukan mengkonsumsi daging cumi-cuminya, tapi status tintanya. Apakah tinta cumi-cumi itu termasuk najis atau tidak? Gitu. Nah, itu najis apa enggak? Nah, memang di sini muncullah pertanyaan dua pendapat ulama. Ada yang menganggap itu najis, ada yang menganggap itu tidak najis. Nah, termasuk ulama yang menyebutkan najis itu di dalam satu kitab fikih Syafi'i mengatakan bahwa tinta cumi-cumi itu dikiaskan sebagaimana kotoran atau dikiaskan sebagaimana muntahan atau dikiaskan sebagaimana darah. Nah, tiga benda ini memang secara hukum dia dianggap najis. Oleh sebab itulah kalau kita mengkonsumsi cumi-cumi boleh dagingnya, tapi pastikan tidak ada lagi tinta yang menempel karena status tinta tadi dikiaskan pada tiga benda tadi itu, darah, kotoran atau muntah. Kalau itu yang jadi dasar, ya berarti cumi-cumi itu halal, tapi dipastikan tidak ada tinta yang menempel atau tersisa. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tinta cumi-cumi itu bukan darah. Terus? Dia bukan kotoran dan juga bukan muntahan, tapi dia dimaksudkan sebagai sebuah senjata. Oh iya, senjata untuk mempertahankan diri dari musuh. Betul. Ini termasuk yang disampaikan oleh ulama di dalam kitab. Beliau mengatakan wala yuqasul bil qai'i wala bil lu'ab. Jadi tinta cumi-cumi itu jangan dikiaskan sebagaimana muntah, juga jangan dikiaskan sebagaimana ludah, liqaunihi khoson lahu, karena ini menjadi kekhususan bagi binatang yang namanya cumi-cumi. Karena binatang lain nggak punya gitu. Nah, maka oleh sebab itulah bihadzal khususiyah wa yakunu tahiran. Maka karena ini dianggap sebagai kekhususan pada binatang cumi-cumi, dia tidak dianggap darah, nggak dianggap sebagai muntah, tidak dianggap sebagai kotoran. Maka tinta cumi-cumi itu bagian dari kekhususan yang digunakan saat dia mengalami masa kesulitan. Momennya sedang mau dimangsa oleh binatang yang lebih besar, dia akan mengeluarkan itu. Nah, karena itu tidak dimaksudkan pada tiga benda yang kita sebutkan tadi. Nah, akibatnya apa? Karena itu kekhususan, maka dianggap suci. Karena suci, maka cumi-cuminya memang halal karena dia binatang laut, dan tintanya tidak dianggap najis. Apalagi ya kalau orang itu menganggap makan cumi-cumi dengan sedikit tinta-tintanya itu justru menambah. Oh iya, tumis cumi-cumi yang warna hitam itu tumis seru. Cumi-cumi warna hitam. Artinya kalau kita kembali pada dua persoalan tadi, kalau kita
dari dua pendapat yang menajiskan tinta cumi-cumi, maka kita harus berhati-hati. Artinya teman-teman yang mengikuti pendapat ulama yang menajiskan cumi-cumi harus berhati-hati ketika proses memasak. Pastikan tidak ada tinta yang menempel atau yang masih tersisa di masakan kita. Nggak apa-apa memilih pendapat ini, mungkin ini akan lebih berhati-hati lah ya. Kemudian yang kedua yang mengatakan bahwa tinta cumi-cumi itu tidak najis, maka silahkan untuk mengkonsumsi, baik secara bersih tidak ada tintanya sama sekali, atau bahkan mungkin masih ada sisa tintanya. Itu tentu dua pendapat ini mesti harus disikapi secara baik. Memang antara kepiting dan cumi-cumi ini menjadi perdebatan ulama sampai hari ini. Tapi kalau tentang kepiting tadi memang Majelis Ulama Indonesia secara khusus sudah mengatakan dalam fatwanya bahwa kepiting binatang yang halal untuk dikonsumsi. Karena untuk cumi-cumi dia juga insya Allah halal untuk dikonsumsi, hanya saja pemilihannya antara dia menajiskan tinta atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.